Selamat pagi, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang terkasih. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan. Karena Engkau, kami bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Di pagi hari ini, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bantulah kami, agar kami dapat mencerminkan kehidupan kami menurut dengan firman-Mu. Dan kami mohon kepadamu, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam kami, agar semua pelajaran yang kami telah pelajari dapat membantu kami saat PTS. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan juga menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak dan Ibu, serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, para murid Yesus bertengkar karena mereka meributkan siapa yang berhak menjadi pemimpin di antara mereka. Membaca pikiran mereka, Yesus menampilkan anak kecil untuk mengajarkan mereka tentang pentingnya kerendahan hati jika para murid ingin menjadi pemimpin yang sejati. Barang siapa yang menyambut Dia dengan namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Mengapa Yesus memakai anak kecil sebagai sarana pengajaran tentang kerendahan hati? Pasti karena unsur-unsur kerendahan hati paling gampang dilihat pada diri seorang anak kecil. Kerendahan hati adalah suatu kesadaran bahwa tanpa Allah, maka hidup kita tidak bermakna. Orang yang rendah hati, percaya penuh kepada Allah, ia tergantung sepenuhnya kepada Allah. Seorang anak kecil memiliki semua itu. Anak kecil tidak sekedar believe, tetapi trust. Ia percaya kepada orang tuanya dan tergantung total kepada orang tuanya. Kepercayaan itu membuat dia tidak pernah khawatir selagi orang tuanya ada di dekatnya. Sebagai remaja, kita pun hendaknya belajar dari anak kecil untuk sungguh-sungguh percaya dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Marilah kita hening sejenak. Apakah aku sudah menjadi pribadi yang rendah hati? Di sini kita diajar untuk menjadi rendah hati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikan kami pribadi yang rendah hati. Jangan biarkan kami menjadi sombong, sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin.
nama Bapa, Putra, Terus ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.